Mari kita terima roti kehidupan dari sorga buat setiap kita. Percaya hari ini ketika kita keluar, kita memandang ke langit, kita mengingat betapa besar kasih setia Tuhan itu selalu baru. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan, kami mau makan roti kehidupan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memakannya, hidup kami akan disegarkan, hidup kami akan diperbaharui, kami akan diberikan kekuatan untuk kami kuat sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Hari ini adalah hari ke-135 dari 365 hari yang luar biasa di tahun 2026. Jika kita masih ada hari ini mengucap syukur, itu berarti kemurahan Tuhan, itu berarti kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Mari mengucap syukur, mari memulai hari bukan dengan ketakutan, mari memulai hari bukan dengan ngomel, tapi kita mau memulai hari dengan mengucap syukur. Thank you buat hari ini ya Tuhan. Hari ini temanya adalah menghadapi musuh kita. Kita sama-sama baca ayat untuk menguatkan hidup kita. Ayatnya diambil dari Mazmur 57 ayat ketiga dan keempat. Kita baca ya, mari kita buka Alkitab kesayangan kita. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ini adalah seruan Daud ketika ia diburu musuh, tetapi Daud ditolong oleh Allah. Dalam hidup ini, supaya kita dapat menikmati hidup kita perlu belajar untuk menyerahkan pergumulan kita ke Tuhan. Kita perlu belajar seperti Daud yang sedang diburu musuh untuk menyerahkan persoalannya, untuk menyerahkan musuhnya itu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita diperlakukan dengan seenaknya, ketika orang asal ngomong, gak cek faktanya dulu, mungkin ada kebohongan di luar sana, ada fitnah di luar sana yang harus kita hadapi. Bagaimana jika kita memasukkan perkataan orang itu, jika kita mengingat-ingat terus musuh kita, itu akan semakin menggerus kita, itu akan semakin memakan emosi kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud belajar untuk menunggu Tuhan. Daud belajar untuk meminta pertolongan kepada Allah. Daud belajar untuk melepaskan pengampunan. Daud belajar untuk tidak marah terhadap musuhnya. Daud belajar untuk tidak mengutuki musuhnya, tapi Daud belajar untuk membawa persoalannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan itu yang tahu. Tuhanlah yang akan membela perkara Daud. Tapi sambil menunggu waktu Tuhan itu, waktu penghakiman Tuhan itu datang, biar Daud itu fokusnya itu sama Tuhan. Dikatakan di ayat 8 ya, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dikatakan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Mungkin hari ini pikiran hati kita itu mau bangkit itu rasanya susah sekali. Mari kita bawa itu ke hadapan Tuhan, menyerahkan musuh kita itu ke dalam tangan Tuhan. Kita menunggu Tuhan. Mari kita mengucapkan terima kasih buat setiap proses yang harus ada. Mari kita mengucap syukur buat proses yang sudah terjadi. Percaya Tuhan itu tidak tinggalkan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Tapi jika kita salah artikan dan tidak ada ruang, kita bisa menjelaskan. Sudah dijelaskan juga masih nggak percaya. Belajar untuk melepaskan. Inhale, masukkan kata-kata Tuhan. Exhale, keluarkan.
Setiap kemarahan, keluarkan. Setiap apapun yang mengganjal di hati kita, kita keluarkan. Kita belajar untuk menyerahkan itu sama Tuhan. Karena betapa hati kita itu adalah tempat masuknya hikmat. Hati kita itu penting. Hati kita itu jika kita tidak jaga, jika hati kita itu tidak betul-betul kita take care, ketika hati kita sudah dipengaruhi oleh emosi, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita memulai hari kita sudah dipengaruhi, dan itu sayang sekali. Mari kita tidak membuang energi gara-gara hal yang negatif. Mari kita mau sepakat sama Tuhan. Tuhan, aku mau bersyukur. Tuhan, aku mau bersyukur. Tuhan, ajari untuk mengampuni. Aku mau mengampuni meski sulit, katanya ya, bahasa Surabayanya. Mari kita mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah mengatai kita, orang yang memfitnah kita. Mari kita seperti Tuhan mengampuni kesalahan kita. Mari kita juga mengampuni orang yang bersalah pada kita. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan mengucap syukur buat setiap kejadian yang boleh setiap anak-anakmu alami. Tuhan, percaya Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan, ampuni kalau kami kepancing, kalau kami mungkin memasukkan kata-kata yang itu bukan kata-kata kebenaran itu ke dalam hati kami. Tuhan, ajari kami untuk kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan terlebih dulu mengampuni kami. Tuhan, kami mau bawa musuh kami mau bawa orang-orang yang menyakiti kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan itu, kami tidak mau simpan itu ke dalam hati kami. Biar hanya Tuhan dan perkataan Tuhan, semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar itu yang kami simpan. Terima kasih Tuhan, kami mau jaga hati kami seperti jaga biji permata, karena dari sana kami akan diperangi. Dari sana kami bisa mendengar dengan jelas kata-kata Tuhan. Makasih Tuhan, ubahkan hati kami, perbaharui hati kami, perbaharui akal dan budi kami. Untuk setiap hari kami itu mau mendengar, kami mau melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kami tidak mau pakai BDP kami. Makasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan bersama dengan kita.